Tribuners, bincang-bincang bersama Bapak Weni Lumentut masih kita lanjutkan lagi yang di-sharekan secara live di fanpage Facebook Tribun Manado. Pak Weni, Kota Tomohon itu punya sejumlah predikat sebagai kota religius, kota pendidikan, sekaligus kota wisata. Ya. Nah, Pak Weni ketika mendapatkan amanat dipercaya oleh rakyat Tomohon, sentuhan apa yang akan Pak Weni lakukan terhadap predikat? Dan ini tentu label yang sangat luar biasa meskipun tidak mudah juga, Pak. Ya. Jadi begini, tadi disebutkan 3 sektor tadi. Saya tidak ingin berbicara lebih. Yang jelas pemerintah Kota Tomohon sekarang sudah berbuat banyak hal-hal baik terhadap 3 sektor ini. Tetapi ada hal masih kurang. Yang kurang ini orang akan bikin lebih baik lagi. Kira-kira itu. Saya tidak ingin menjelekkan pemerintahan ada karena setiap orang punya kekurangan masing-masing. Tetapi yang kami punya kiat-kiat bagaimana agar supaya ketiga sektor ini menjadi unggulan dan kalau boleh merupakan brand khusus Kota Tomohon agar supaya kalau orang dari luar, oh dari Tomohon, bangga. Bangga. Nah, kira-kira begitu. Tentu kami punya kiat-kiat berdasarkan pengalaman kami di kerja di perusahaan-perusahaan orang, pengalaman kami duduk sebagai anggota dewan, bagaimana mengelola anggaran pemerintah dengan baik dan benar sesuai aturan, bagaimana memaksimalkan sinergitas pemerintah kota dan provinsi dan pusat untuk mendatangkan uang buat masyarakat Kota Tomohon dalam hal meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Ini bukan uang langsung, tapi bagaimana kami menciptakan peluang dalam hal kegiatan ini, proyek ini dan apa agar supaya betul-betul multiplier efek ekonomi dapat bergerak di Kota Tomohon sampai semua ini dapat berjalan maksimal. Betul. Kalau fasilitas pendidikan sendiri Pak Weni kira-kira masih perlu banyak dilakukan perbaikan atau seperti apa? Jadi yang jelas begini, masalah pendidikan itu Tomohon adalah kota pendidikan. Ya orang akan lebih mendetail, orang akan kayak bikin studi kasus begitu. Memang secara umum satu yang dapat saya sampaikan bahwa bantuan kepada siswa tidak mampu, siswa berprestasi, program tenaga pendidik untuk ditingkatkan dia punya skill dengan bisa bersekolah di Unima S2 dibiayai oleh pemerintah orang akan lakukan. Tapi mungkin masih banyak hal-hal lain yang masih kurang, infrastruktur pendidikan. Ya ini perlu studi khusus. Karena apa? Kalau ingin membangun suatu tempat ya harus komprehensif, ya. Tomohon tidak besar, Tomohon cuma kecil 5 kecamatan. Apa yang susah? Orang biasa kelola, bukan mau bilang sombong. Orang biasa urus satu Indonesia ini perusahaan. Jadi bukan mau menyombongkan diri. Orang mampu untuk melakukan hal terbaik buat masyarakat dengan tidak meninggalkan satu bahwa bukan untuk kepentingan diri sendiri, untuk masyarakat. Kami sudah kerja di perusahaan, sudah 1000 kota di Indonesia kami lalui, kami bisa bergaul dengan baik, baik dia muslim maupun siapapun dia. Dan kami mampu membangun sinergitas sampai habis hubungan baik kami dengan itu, pekerjaan itu dengan meninggalkan kesan yang baik. Betul. Bahkan pun sekarang semua teman-teman saya yang saya lalui di 1000 kota ini, kurang lebih di Indonesia tempat saya mencari uang. Kalau saya pergi dikasih potong sapi dan kambing untuk menghormati persahabatan. Handphone, WA selalu ada. Ya kami sering sesuatu hal yang baik. Bukan saya sok suci, tetapi semua manusia di dunia ini tidak luput dari dosa. Tetapi kredibilitas saya, di mana saya sekarang tinggal di Manado bisa ditanyakan di mana-mana, di warung kopi, di toko usaha, di mana. Saya selalu berprinsip melakukan hal yang baik untuk satu kebaikan. Kalau bukan keluarga saya yang menerima, keturunan saya yang menerima. Itu saja. Oke. Ya? Pak Weni, Tomohon itu kan wilayahnya perbukitan gunung. Infrastruktur apa yang akan Pak Weni lakukan untuk menunjang perekonomian masyarakat setempat? Jadi Tomohon itu punya keunggulan komparatif yang baik
dalam segi pertanian dan pariwisata maupun budaya. Nah, ini orang mesti maksimalkan. Dalam bidang pariwisata, ya kita orang mau bikin satu flying site buat para layang di Gunung Masarang. Nah, ini akan berputar lah multiplier efek ekonomi yang ada di situ, memberdayakan orang-orang lokal kelurahan situ. Dia punya tempat landing juga diberdayakan. Setiap turis umpamanya turun, selesai terbang turun, ya makan tinutuan, makan ubi rebus, makan milo rebus. Sambil duduk di pondok yang sudah disiapin setelah landing, menikmati tarian maengket, kabasaran, kolintang, dan lain-lain. Tentu hal ini tidak mudah kalau orang tidak punya kemampuan mengurus. Kami punya kemampuan untuk mengadakan kerjasama dengan tour guide yang ada di Indonesia maupun di luar negeri. Karena kami punya teman-teman itu konglomerat pelaksana ini. Kalau orang tidak punya soliditas, tentu tidak bisa berbicara ini. Ya, jadi kami ingin menciptakan satu kondisi yang lebih baik. Sekedar informasi dan saya ingin jelaskan bahwa ada satu pepatah mengatakan, jangan Anda berjanji kalau Anda tidak mampu melaksanakan. Lebih baik diam. Itu saja berlaku bagi saya. Itu saja. Ya? Iya, ya. Luar biasa sekali. Betul. Pak Weni, seringkali Pemprov itu menyindir, berkeluh kesah. Kenapa? Karena beberapa konsep pembangunan tidak bisa sejalan antara yang diharapkan provinsi dengan kabupaten kota. Nah, kira-kira Pak Weni yang notabene sudah dipinang oleh Pak Oli akan melaksanakan konsep terintegrasi ini, Pak? Jadi begini, memang kenyataan beberapa tahun itu banyak yang terjadi demikian. Karena apa? Ini kebijakan menyangkut kebijakan populer. Kalau ini terjadi, yang populer adalah Pemprov. Yang notabene di kabupaten kota merasa ditinggalkan. Tapi pada paling tidak mereka harus berpikir ini bukan Pemprov atau kepentingan masyarakat. Nah, kalau kami Tuhan berkenan, tapi sekat-sekat ini kami akan buka semua. Pak. Supaya satu garis. Tentu semua sesuai aturan undang-undang. Bukan asal-asalan karena satu garis. Betul. Saya ambil contoh. Di Manado. Sudah berapa kali kami anggarkan untuk jalan boulevard potong Samratulangi. Membebaskan itu, bikin tambah lebar. Anggaran sudah ada. Tapi proyek tidak bisa tenderkan. Kalau macet boulevard, macet Samrat, macet boulevard, Samrat bisa memotong begini agak sulit semua. Tapi kalau itu sudah dibuka 2 kali, kita bayar sesuai harga pasar kepada masyarakat. Duit pemerintah kasih pulang ke masyarakat, tapi jangan ada korupsi di situ. Transparan semua. Apa yang susah? Demikian juga jalan Tomohon Manado. 300 miliar itu sudah dianggarkan. Sudah berapa kali dikembalikan. Tetapi proyek tidak bisa ditenderkan. Jalan yang mau dilebarin tidak dibebasin oleh pemerintah kabupaten kota. Selalu disalahkan pemerintah provinsi. Ini sudah tidak adil. Tapi kalau dilaksanakan, yang top pasti pemerintah provinsi. Ini tapi mereka tidak pikir untuk kepentingan. Jangka panjangnya jadi pemimpin itu bukan gampang. Kadangkala kita melihat banyak yang, ini yang mau populer ini. Jadi hambat-hambat. Kalau saya mengingatkan kepada teman-teman, bupati, wali kota, siapapun, warna apapun, sinergitas dengan pemerintah provinsi harus dijaga demi untuk kepentingan dan kemakmuran masyarakat di mana dia berada. Iya dong? Betul. Pakailah prinsip the good and good will come to you. Ngana so abis jabatan bupati wali kota ngana masih bisa dihargai di mana-mana. Itu saja dong. Betul sekali. Saya kira begitu. Pak Weli, ketika masyarakat Tomohon memberikan amanatnya kepada Pak Weni, apa yang pertama akan dilakukan oleh Pak Weni untuk kemaslahatan, kesejahteraan rakyat Tomohon? Bangun jalan dulu kah atau seperti apa? Paling tidak menyangkut orang. Oke toh? Bagaimana orang melihat kebutuhan-kebutuhan primer masyarakat? Umpamanya, orang masuk di Tara-Tara, itu yang notabene sebagian 60-70% daerah pertanian. Ya, orang pelajari DP studi kasus di situ. Orang kasih bantuan traktor gratis, bantuan bibit, bantuan pupuk tentu sesuai aturan undang-undang. Ya toh? Dengan sinergitas pemerintah kota dan provinsi. Tetapi juga jangan lupa bukan cuma sampai situ. Orang bantu buka DP pemasaran.
Karena kalau semua orang orang sukses bantuan begitu, setelah itu dong jual di mana? Iya. Nah, orang bantu bukan tuh pemasaran, orang mampu untuk itu. Iya. Ambil contoh Rurukan, Kumalumbuai, daerah sayur-sayur segala macam. Ya mungkin orang akan telepon sampai teman-teman yang ada di Kalimantan yang punya tambang. Ini setiap sekarang orang mau kirim sayur, kirim daun bawang, kirim ini, tolong terima. Iya. Orang akan dari hulu sampai ke hilir harus dikaji. Bukan cuma mau kasih begitu, habis itu lepas tangan. Iya. Nah itu tidak boleh. Sedangkan orang kasih bantuan bibit jagung manis kepada petani Tomohon. Saya selalu berpesan, ini produk pertanian, bukan komoditi strategis yang dilindungi pemerintah. Ini komoditi bebas yang tergantung demand and supply. Iya. Jadi kalau ngoni petani dia 100, ngoni buat tanam itu jagung manis, kalau boleh jangan satu kali. Iya. Supaya kalau panen satu kali, harga murah. Iya. Ya, ini kali, kelompok ini kelompok ini, kelompok ini. Waktu ini, gini, DP muka ini ada tanam daun bawang. Iya. Jadi dikaji itu kelompok tani harus berembuk dan orang pikir secara, pokoknya belajar mengkaji segala sesuatu sebelum dilakukan. Sebab kalau orang melakukan segala sesuatu tanpa dipikir, tiba saat tiba akal, sudah. Selesai. Amburadul semua. Kira-kira ngoni lebih tahu kan? Iya, betul Pak. Oke. Selain konsep pertanian, kemudian tadi pendidikan sudah, agama juga sudah. Pemerintahan sendiri kalau menurut Pak Weni apa yang masih dilakukan agar supaya masyarakat juga sejahtera juga Pak? Karena masyarakat yang menerima dampak. Iya, oke, terima kasih. Jadi itu pertanyaan yang bagus. Pertama saya akan menyampaikan tadi yang kurang. Tomohon namanya kota. Kota. Itu bukan kota administratif tapi kota. Kota. Sedapat mungkin kami akan menggandeng teman-teman konglomerat kami di Jakarta untuk membangun satu mall yang representatif di Kota Tomohon. Betul. Itu bicara satu mall yang akan kami hadirkan. Biar nggak kemana tuh ya? Ya, oke. Iya. Nah, pertanyaan tadi, yang apa tadi pertanyaannya? Pemerintah, peran pemerintah. Peran pemerintah. Satu pemerintahan itu diperlukan satu ketegasan. Orang akan menempatkan orang yang baik di setiap jenjang kepangkatan. Tidak berkenan, dikasih teguran. Tidak berkenan lagi, out. Orang ganti orang yang lebih yang betul-betul menguasai itu masalah. Iya. Jangan kepala dinas pendidikan, yang jadi kepala dinas pendidikan dokter. Apa yang mau diurus? Nggak nyambung ya? Ya? Nah, kira-kira begitu. Jadi orang akan menempatkan orang yang baik dengan satu ketegasan. Fakta integritas, melanggar, out, selesai. Itu, kalau satu pemerintahan penuh dengan ketegasan, ya nggak perlu mau lapor-lapor pada wali kota, wakil wali kota. Lurahnya nak beres, ganti. Selesai. Itu, nggak demi kita pe orang nggak suka berbelit-belit. Iya. Pendek tapi jelas. Urusan 1 meter bikin 1 meter, jangan bikin 50 meter. Betul. Mau dia mah itu pe saudara, mau saya situ pe teman. Namanya tidak sesuai dengan aturan dan tidak mampu menjalankan tugas dengan baik, minta maaf. Daripada kita yang pusing ke belakang, lebih baik kita bikin pusing dulu orang lain. Iya dong? Betul sekali. DP bahasa Manado. Menarik sekali Pak. Supaya apa segala sesuatu yang orang tinggalkan, semua dapat berjalan dalam satu sistem yang baik. Betul sekali. Ya, saya ambil contoh. Saya menangani pembelian cengkeh dari gudang garam 1 tahun 7 triliun. Ya, 10 tahun 70 triliun. Iya. Seluruh gudang di seluruh Indonesia, mulai dari Nias, Simelu, Sinabang, Pulau Semilu, Nias, Lampung, Padang, pokoknya Rangkas Bitung, Pandeglang, Purwokerto, semua tuh. Baru Temanggung, baru di Jawa, semua sampai Ambon, Ternate, Tetebenge, semua. Saya atur sistemnya, saya atur aturan mainnya. Tinggal jadi remote dari satu tangan selesai. Dan mereka tahu sifat saya. Berani bikin pelanggaran, selesai. Tetapi mereka tahu sifat saya. Iya. Orang yang sudah bekerja dengan baik, ada bonus segala macam. Iya. Ada DP. Supaya dia merasa memiliki. Paling pertama tuh orang kasih periksa dulu DP. Kalau memang dia bekerja baik, DP keluarga belum sejahtera, tuh orang kasih bonus, dia akan bekerja dengan baik. Betul, Pak. Ini harus dilihat. Iya. Dan seorang pemimpin itu harus dia lihat dari, bukan cuma bilang, kerja baik. Iya. Kalau dia punya masalah, dia mau kerja baik bagaimana? Jadi temennya, mungkin punya utang kiri kanan, coba, bagaimana? Cari jalan keluar, kok atur baik-baik pada dia, sampai dia bisa kerja dengan baik.
Kalau Sony boleh dapat atur terlalu banyak bikin masalah, tolong ganti orang lain gitu. Iya. Ya kira-kira begitu tuh. Oke. Menarik kira-kira sekali. begitu, iya. Menarik sekali Pak Weni. Ya, kita suka bicara bahasa pasar karena apa? Supaya bisa langsung Iya, dicerna, betul. ya toh? Pasar rakyat. Iya. Menarik sekali Pak Weni. Nanti kita lanjutkan lagi. Iya. Tribuners, bincang-bincang kita lanjutkan lagi setelah jeda yang satu ini.